Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, gimana kabarnya? Saya doakan semoga teman-teman sekalian masih diberikan kesehatan dan juga masih diberikan perlindungan dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Alhamdulillah, untuk kesempatan kali ini saya akan membahas dua buah latihan Excel, di mana kedua latihan ini akan menggunakan fungsi if boolean. If boolean itu terdiri dari if, and, dan if or. Nah, supaya teman-teman paham dulu logikanya, jika if and itu ya akan bernilai benar jika semua kondisi benar. Dan akan bernilai salah jika salah satu atau semua kondisi bernilai atau semua kondisi salah. Bedanya dengan if or itu akan bernilai benar jika salah satu atau semua kondisi benar. Akan bernilai salah jika semua kondisi salah. Jadi intinya kalau event itu harus semuanya benar kondisinya, maka akan bernilai benar, dan akan bernilai salah jika salah satu aja atau bahkan semua kondisinya bernilai salah. Beda dengan if or itu minimal salah satu kondisi benar ya, atau semua kondisi benar, dan akan bernilai salah jika semua kondisi salah. Sebagai contoh logikanya, misalkan sini ada dua buah kondisi, di mana misalkan kondisinya harus sehat dan juga misalkan ada ongkos, maka nanti saya akan kuliah. Jika saya sehat dan jika saya punya ongkos, maka saya kuliah. Tapi kalau misalkan salah satu, ini untuk if and ya, jika salah satu tidak terpenuhi kondisinya, misalkan saya sehat tapi saya tidak punya ongkos, maka saya tidak akan kuliah. Begitupun sebaliknya, walaupun saya punya ongkos tapi kalau saya tidak sehat, maka saya tidak bisa kuliah. Jadi kedua kondisi ini harus terpenuhi. Namun kalau yang if or kalau yang if or itu contohnya misalkan memilih pasangan ya, misalkan cantik, misalkan kaya, soleh. Nah, kalau yang if or itu, jika salah satu kondisi terpenuhi, maka akan menikah. Ya. Walaupun dia tidak cantik, tapi misalkan dia kaya, maka tetap akan menikah karena salah satu kondisi terpenuhi. Tapi kalau misalkan semua kondisi tidak terpenuhi, misalkan dia tidak cantik, tidak kaya, tidak soleh, maka tidak akan menikah. Seperti itu. Ya, jadi jelas ya bedanya antara if and dan if or. Nah, sekarang kita akan aplikasikan ke dalam contoh soal. Di sini ada dua buah soal, di mana yang pertama itu akan bernilai lulus jika nilai teori dan nilai praktek 60 ke atas. Ya, ini harus diperhatikan ya, 60 ke atas itu artinya 60, 61 dan seterusnya. Kecuali jika instruksinya adalah
di atas 60, berarti 60 tidak termasuk ya. Kalau 60 ke atas berarti 60 masih termasuk ke dalam golongan yang lulus. Kita akan masukkan sini keterangannya lulus atau tidak, dimana tadi kondisinya harus nilai teori itu di E8 itu harus lebih besar sama dengan 60, dan juga nilai praktek F8 yang besar sama dengan 60, tutup kurung dulu, maka lulus. Jika salah satunya tidak terpenuhi maka tidak lulus atau gagal. Tutup kurung, enter. Untuk yang pertama ini 70 juga tetap lulus ya. Untuk yang kedua ini dia karena nilai teorinya lebih kurang dari 60 maka dia gagal. Kita lihat hasilnya seperti ini. Terus sampai ke bawah. Ini gagal. Kemudian yang kedua ini instruksinya adalah lulus jika 60 ke atas atau absen kurang dari 3 kali. Artinya kita pakai if or. Lihat di sini ada kata-kata atau. Sama dengan if or nilai lebih dari sama dengan 60 dan absensi kurang dari 3. Kita lihat sini kurang dari 3. Kurung, jika salah satu terpenuhi maka lulus, selain itu gagal. Jadi rumusnya seperti ini, if or nilai lebih dari sama dengan 60, absensi kurang dari 3 maka lulus, jika semuanya tidak terpenuhi maka gagal. Hasilnya ada 2 yang tidak lulus. Kenapa? Karena dia ini absennya lebih, nilainya jelek, dan juga absennya juga lebih dari 3. Nah ini dia masih lulus. Kenapa? Karena nilainya masih 60. Sedangkan ini gagal karena nilainya kurang dari 60 dan absensinya 3 ya. Harusnya kan dia kurang dari 3 kali. Oke, itu untuk latihan yang pertama sudah kita bahas. Untuk latihan yang kedua ini kita masih menggunakan if and ya, dimana yang pertama instruksinya adalah tunjangan anak itu 15.000 per orang hanya diberikan bagi pegawai yang masa kerjanya lebih dari 2 tahun dan statusnya kawin. Jadi untuk mendapatkan tunjangan anak itu harus kerjanya lebih dari 2 tahun dan statusnya kawin. Nah, ini masa kerjanya ini jumlah anak, statusnya adalah di E7. Oke, mari kita isi. Tadi syaratnya adalah jika masa kerja lebih dari 2 tahun, artinya 2 tidak termasuk ya, harus lebih dari 2 tahun. Dan logika yang kedua, kondisinya harus kawin. Sama dengan kawin, maka
Nah, di sini ada syarat lagi ya. Di sini ada syarat lagi, maksimum 3 anak. Jadi kalau misalkan anak yang 4, maka anak keempat itu tidak dapat tunjangan anak. Jadi kita akan if-kan lagi. Sini jika jumlah anak lebih dari 3, maka yang dapat hanya 3 anak, yaitu 15.000 per anak. Nah, jika di bawah 3, maka jumlah anaknya dikalikan 15.000. Jadi intinya kalau misalkan anaknya lebih dari 3, maka hanya 3 anak aja yang dapat 15.000. Nah, untuk kurang dari 3, maka jumlah anaknya langsung dikalikan 15.000. Jadi kalau misalkan di F7 ini bernilai 1, berarti 1 kali 15.000. Kalau di sini nilai 2, berarti 2 kali. Kalau misalkan nilainya 0, berarti 0 kali 15.000. Seperti itu. Kita tutup dulu if-nya. Nah, ini untuk yang tidak terpenuhi, masa kerjanya kurang dari 2 dan statusnya belum kawin, maka dia 0, tidak dapat tunjangan anak. Kita lihat yang pertama, dia tidak punya tunjangan anak. Kenapa? Karena dia masa kerjanya masih 1 tahun. Ini 1 tahun. Kita akan lihat yang kedua, dia dapat 15.000. Kenapa? Karena pertama dia lebih dari 2 tahun dan juga statusnya kawin. Nah, dia punya anak 1, berarti 1 kali 15.000. Oke, kita tarik ke bawah. Nah, ini dia masa kerjanya lebih dari 5 tahun dan dia udah kawin. Nah, anaknya 4, maka tadi sesuai dengan logikanya, jika anaknya lebih dari 3, maka cuma 3 aja dikali 15.000. 3 kali 15.000 adalah 45.000. Jadi untuk anak yang keempat dia tidak dapat tunjangan anak. Nah, sekarang tunjangan kerja itu instruksinya adalah dia dapat 1 kali gaji pokok, diberikan bagi pegawai yang masa kerjanya lebih dari 5 tahun. Berarti harus 6 tahun ya, lebih dari 5 tahun, tanggal masuk sebelum tanggal acuan kerja. Berarti pakai IPN lagi. Ya, pakai IPN lagi sama dengan IPN. Ya, kita klik masa kerjanya ini harus lebih dari 5 tahun dan apa tadi, tanggal masuk sebelum tanggal acuan. Nah, tanggal masuknya ini tanggal masuk harus sebelum, berarti kurang dari, nah ini masa acuan kerjanya dikali 5. Ini kita kunci pakai F4 ya, maka dia dapat 1 kali gaji pokok, berarti dapat H7. Jika tidak terpenuhi maka 0. Nah, ini dia yang pertama tidak terpenuhi. Kenapa? Karena dia kerjanya masih 1 tahun. Kita lihat yang sudah 8 tahun.
kita lihat tanggal masuknya itu dia 98, sedangkan tunjangannya 96, maka dia tidak dapat tunjangan kerja. Tarik ke bawah. Nah, hanya ada satu orang yang mendapat tunjangan kerja karena dia yang pertama dia kerjanya lebih dari 5 tahun, yaitu 12 tahun, dan juga tanggal masuknya itu 94, jadi 94 itu sebelum 96, seperti itu. Untuk total gaji kita jumlahkan gaji pokok ditambah tunjangan anak ditambah tunjangan kerja. Nah, ini hasilnya sekian. Oke, itulah teman-teman pembahasan kita 2 buah latihan soal menggunakan if boolean yang terdiri dari tadi yang kita sudah bahas, yaitu if and dan if or. Baik, sampai sini dulu perjumpaan kita, semoga bisa bermanfaat. Saya tutup dengan ucapan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.